Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29. Aku percaya hukum karma itu ada. Kevin berjalan dengan angkuh seperti biasa, tapi tangannya tetap menggenggam tangan Xia. Yang sibuk tersenyum menyapa para fans yang menyebutnya gadis misterius. Wiwin di bangkunya menoleh ke belakang dan tersenyum lebar melihat Xia bersama Kevin. Ia sudah tahu kabar Xia dan Kevin pacaran, tapi tidak bisa bersama Xia karena kesibukannya itu. Xia. Wiwin berdiri mengangkat gaunnya berjalan ke arah Xia yang sudah dekat dengannya. Xia melepaskan tangannya dari Kevin lalu mendekati Wiwin. Mereka saling berpelukan heboh melompat-lompat seperti anak kecil. Karena sudah lama tidak bertemu, bagaimana pekerjaanmu, Win? Tanya Xia dengan gemas mengusap pipi Wiwin. Baik, maaf ya, aku tidak bisa berkumpul dengan kalian. Ucap Wiwin menatap Xia dan Kevin bergantian. Lebih baik kita duduk, ajak Kevin. Xia dan Wiwin mengangguk. Mereka berdua jalan berdua layaknya dua bidadari yang baru saja turun dari khayangan saja. Kevin membawa Xia dan Wiwin ke ruangan VVIP-nya di lantai atas, di mana hanya ada orang-orang pilihan Kevin saja yang bisa masuk ke tempat itu. Bayu, Xia, Wiwin dan diri Kevin sendiri yang ada di tempat itu. Apa kamu akan memenangkan gelar model paling populer tahun ini? Tanya Xia menggoda. Kayaknya enggak sih. Banyak model-model senior di sana yang jauh lebih baik dari aku. Masalahnya yang mendapat gelar model terpopuler bukan harus model senior aja. Kamu harusnya tahu kalau gelar populer itu pilihan fans. Wiwin tersenyum sambil memeluk Xia dari samping. Aku lihat Bella dan Haris juga kesini tadi. Kevin langsung menajamkan telinganya. Mendengar Wiwin mulai membahas Haris dan Bella, Kevin tidak tahu wajah Bella tapi tahu Haris, yaitu mantan Breng. Xia serta Kevin tahu kalau Bella adalah selingkuhan Haris. Kenapa emangnya? Tanya Xia terlihat tidak peduli. Aku melihatnya masih membawa mobil pemberianmu. Kenapa kamu enggak ambil mobil itu lagi, Tanya Wiwin dengan geram. Xia tersenyum saja mendengarnya. Biarkan saja mobil itu aku berikan padanya. Anggap saja aku memberi sedekah pada fakir miskin yang butuh belayan perempuan. Kalau aku jadi kamu, mobil itu sudah aku ledakkan, biar tidak ada banyak korban perempuan yang diperalat olehnya. Aku ingin sekali mencekiknya sampai mati. Tanpa Xia dan Wiwin sadari Bayu dan Kevin mendengar pembicaraan mereka. Kenapa aku harus peduli dengannya? Jika kamu mau meledakkan mobil itu terserah. Aku malas bertemu dengannya, hanya membuat darahku mendidih saja. Wiwin mencubit pipi Xia. Oh ya ampun, gemas sekali Wiwin akan tingkah Xia yang terlampau baik. Lama mereka mengoceh, tak berapa lama kemudian John Lasser dipanggil oleh MC.
Yang mengumumkan gelar aktor serta model laki-laki terpopuler tahun ini adalah John Lasser. Apa kamu dekat dengan John, Win? Tanya Xia penasaran. Tidak, kami hanya berteman layaknya partner kerja. Aku tidak menyukai pria suka tebar pesona. Tapi dia hanya aku anggap sebagai abangku saja. Cek, kalau kamu jadian dengannya juga tidak masalah. Goda Xia dengan gemas. Wiwin memutar bola matanya dengan jengah. Jangan seperti fans fanatik kami deh, Xia. Aku tidak mau berpacaran dengan pria tebar pesona sepertinya. Sibuk bertengkar, mulut Wiwin terlonjak kaget saat namanya disebut sebagai model terpopuler tahun ini. Xia berteriak menyemangati Wiwin, hingga semua yang ada di bawah melihat ke arah Xia di lantai atas. Namun melihat tatapan mencekik Kevin, membuat mereka kembali melihat ke depan. Wiwin telah tiba di atas panggung menerima piala kebanggaannya. Kamu berteman dengan Wiwin cukup lama, sayang? Tanya Kevin penasaran. Sejak SMA kami satu sekolahan. Di saat semua orang tidak mau berteman dengan aku, hanya dia yang menjadi temanku. Kami kuliah juga bersama-sama. Kevin mengangguk mengerti jadinya. Bayu memicingkan matanya melihat Wiwin yang terlihat sangat mempesona. Saat berpidato di mimbar kemenangan para artis, Bayu menggeleng-geleng kepalanya menepis pikiran itu. Tapi jujur, Wiwin sangat menarik, model papan atas, yang dikenal sangat sulit untuk didekati banyak pria mapan di luar sana. Xia, Kevin dan Bayu serius mendengarkan pidato singkat Wiwin hingga berakhir. Ia kembali ke Xia di lantai atas. Selamat ya, Win. Heboh Xia memeluk Wiwin dengan senang. Wiwin tertawa senang di pelukan Xia. Terima kasih, ini piala pertamaku. Traktir aku makan yo. Heboh Xia melompat-lompat sambil tunjuk tangan seperti anak kecil. Kevin menahan tawa melihat hal itu. Sungguh Xia selalu bisa membuatnya tertawa. Baiklah, baby. Aku akan mentraktirmu kalau aku sudah ada waktu ya. Wiwin mencubit pipi Xia dengan gemas. Di lantai bawah Bella melihat geram ke atas, di mana Wiwin menjadi model terpopuler. Sedangkan dirinya yang model senior tak mendapatkan apa-apa. Chika mengepalkan tangannya sambil memejamkan matanya di tempat duduknya kini. Ia benci sekali dengan Xia yang membuatnya kehilangan banyak job, dan tak suka juga dengan Wiwin yang mendapat gelar model terpopuler. Kedua wanita jahat ini seolah sedang berusaha mencari ide untuk menyakiti kedua gadis cantik bak Dewi Hayangan itu. Kini Kevin dan Xia telah kembali ke rumah masing-masing. Kevin di ruangan kerjanya duduk di depan komputernya, sedang mencari tahu tentang Haris, lalu menatap tajam mobil mewah yang di belakang Haris. Saatnya kau mendapatkan balasannya. Berani-beraninya kau bermain perempuan di mobil yang dibelikan Xia. Seringai Kevin dengan sinisnya. Kevin langsung menghubungi seseorang lalu berbicara serius sampai setengah jam lamanya. Kevin mematikan panggilannya.
lalu menatap dingin ke arah potret Haris dengan mobil mewah kesayangan Haris. Kau bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun dengan Syah dulu. Aku heran kenapa Tuhan menciptakan pria sepertimu. Syah terlalu baik jadi dia tidak mau merebut mobilnya lagi. Tapi sayang, aku bukan orang baik. Aku akan hancurkan apa yang pernah Syah berikan padamu, merebutnya pun aku enggan. Jijik, haha, aku jijik menduduki mobil kotormu itu. Kevin terus mengoceh melampiaskan rasa marahnya. Ke pria yang pernah menyakiti hati belahan jiwanya. Kevin mematikan komputernya, ia merasa mau muntah saja. Melihat Haris yang sangat menjijikkan baginya di kamar Syah. Syah menatap langit kamarnya dengan tatapan datar. Apa aku memang terlalu baik? Jujur aku benci melihatnya, aku jijik bertemu dengannya lagi. Aku tidak mau berurusan dengannya lagi. Aku marah, tapi bisa apa? Balas dendam tidak akan ada puasnya sampai dia benar-benar hancur. Aku percaya hukum karma itu ada. Bayangan Kevin terlintas di benaknya. Vin, gumam Syah tersenyum samar. Jatuh cinta padamu mudah sekali, Vin, dasar pria tembokku. Gumam Syah menyeringai lebar. Entah kenapa ingatan saat Kevin tidak memakai baju. Hanya memakai handuk saja menutupi bagian bawahnya di kamar ini. Seketika muncul dan menari-nari di benak Syah. Glek. Kenapa aku malah teringat hal itu? Gumam Syah keheranan sendiri menepuk-nepuk pipinya. Au, panas, pipiku kenapa panas? Aku tidak membayangkan hal kotor. Gerutu Syah mengibas-ngibasi tangannya ke udara. Seperti sedang mengusir ingatan yang menari-nari di otaknya itu. Syah memejamkan matanya menepis semua pikiran-pikiran anehnya itu. Syah memutar tubuhnya ke arah lain berusaha mengosongkan pikirannya yang tak menentu. Keesokan harinya Syah bekerja seperti biasa. Menggunakan motor matiknya datang ke perusahaan CW Group. Tak sengaja telinganya mendengar pembicaraan orang-orang mengenai Haris. Tuan Haris, lulusan kampus terbaik Bandung itu? Iya, mobilnya tiba-tiba saja terbakar di depan rumahnya sendiri. Oh ya ampun, padahal mobilnya itu mobil mahal. Bukan mahal lagi tapi limited. Syah mengerutkan keningnya dengan cepat, ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam lift. Syah tiba di ruangannya langsung menghidupkan komputernya. Lalu melihat berita terkini di mana ada Haris yang tengah berlari pontang-panting. Berusaha memadamkan api yang membakar mobilnya. Siapa yang merekam ini? Gumam Syah masih kebingungan. Syah bisa lihat Haris tampak kewalahan. Dibantu Bella memadamkan mobil yang pernah Syah belikan untuk Haris. Tapi si perekam seolah sengaja membiarkan mobil itu terbakar. Akun yang memposting video itu tak terlihat jejaknya. Hingga tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan video Haris. Yang sedang trending di mana-mana. Tak berapa lama Wiwin menghubungi Syah. Syah mengangkat panggilan Wiwin. Syah menyapa. Apa kamu nonton video yang sedang viral?
Tanya Wiwin memekik gembira. Iya, aku tahu. Apa kamu pelakunya, Win? Tanya Xia penasaran. Cek, kamu menuduhku ya? Aku memang menyumpahi mobilnya itu meledak. Tapi aku mengatakan bom bukan dibakar. Sama saja, dibakar dan dibom tidak ada bedanya. Sama-sama menghancurkan mobil itu juga kan? Jelas Xia dengan malas. Tidak, sungguh ini bukan aku. Haha, aku tidak menyangka doaku terkabulkan. Xia mengerutkan keningnya tak mengerti. Ini seperti disengaja, Win. Kalau bukan kamu pelakunya, siapa lagi? Mana aku tahu, Xia. Balas Wiwin di seberang sana. Maaf Xia, aku dipanggil untuk pemotretan majalah. Aku senang mobil itu hancur, karena aku tahu kamu tidak akan mengambil mobil itu lagi. Tapi sungguh bukan aku pelakunya. Aku ingin berterima kasih pada orang itu, haha, bye. Wiwin mematikan panggilannya. Xia meletakkan ponselnya di meja kantornya kini. Kevin, apa dia pelakunya? Gumam Xia menebak. Tidak, Kevin tidak tahu mobil itu pembelianku. Dari mana dia tahu? Aku sangat mengenalnya. Dia cemburuan jika dia tahu. Aku yakin dia akan. Xia mengoceh lalu menyadari sesuatu. Xia dan Wiwin pernah menceritakan mobil itu di acara Aware. Apa Kevin mendengarnya? Gumam Xia. Xia segera menyiapkan berkas laporannya lalu melangkahkan kakinya ke ruangan Kevin. Tuan, Xia menongolkan kepalanya seperti biasa saat masuk ke ruangan Kevin. Masuklah sayang, tidak ada siapapun, sahut Kevin. Xia menutup pintu ruangan kerja Kevin dan menguncinya dari dalam. Xia melangkahkan kakinya ke meja kerja Kevin. Vin, iya. Saut Kevin langsung mengalihkan pandangannya ke Xia dan menutup berkasnya. Kevin berdiri membenarkan dasinya. Lalu mengitari mejanya mengambil alih berkas yang Xia bawa. Meletakkannya di mejanya. Barulah kedua tangan Kevin menggenggam kedua tangan Xia. Jawab jujur pertanyaanku, Vin. Kevin mengangguk lalu mengangkat tubuh Xia. Mendudukkannya di meja kerjanya yang panjang. Kevin melepaskan kacamata tebal Xia. Xia membiarkan saja apa yang Kevin lakukan. Apa kamu pelakunya? Tanya Xia serius. Kevin menarik nafas panjang. Apa kamu marah? Jadi memang kamu pelakunya, Vin? Tanya Xia tak percaya. Kenapa emangnya? Tanya Kevin. Bukankah kamu sibuk melawan Manohara itu? Tanya Xia mengejek abang Kevin dengan sebutan Manohan jadi Manohara. Kevin tergelak mendengar nama ejekan Xia. Katakan, Vin, bukannya kamu sibuk melawannya? Kamu bekerja keras untuk melawannya, kan? Cecar Xia. Iya sayang, aku memang sedang berusaha melawan kakakku. Tapi aku tidak suka saat tahu kamu membelikan breng itu mobil, sementara kamu tidak pernah membelikan aku apapun itu.
Aku cemburu jadi membakarnya. Xia menepuk jidatnya mendengar alasan Kevin. Kamu memiliki segalanya. Apa yang kamu mau, Vin? Tanya Xia. Beli mobil dan pakai mobil ke kantor mulai sekarang, sayang. Apa kamu mau aku belikan mobil? Kenapa aku harus beli mobil? Tanya Xia. Sayang, sekarang ramalan cuaca sedang tidak beraturan. Hujan akan terus melanda kota ini selama 2-3 bulan dan jamnya tidak menentu. Aku mau kamu bawa mobil supaya tidak kehujanan. Tapi aku punya mobil sendiri di rumah Mami dan Papi. Jawab Xia. Kalau begitu aku akan minta seseorang untuk mengambil mobilmu dan mengantarnya ke rumahmu. Xia mengangguk pasrah jadinya. Kevin memeluk Xia dengan mesra. Aku tidak mau kamu sakit, sayang. Sementara aku tahu kamu bukan pekerja yang suka bolos karena hujan. Aku minta kamu harus menjaga kesehatanmu. Sampai aku bisa mengatasi Bang Mano ya. Jatuhkan saja Manohara itu. Buktikan padanya kamu bukan orang yang mudah ditindas. Lalu kamu membiarkan dirimu ditindaskan? Goda Kevin. Aku perempuan sedangkan kamu laki-laki harus lebih kuat dari aku dong. Kevin tersenyum mendengarnya. Setelah masalah Bang Mano selesai aku akan menikahimu. Iya, lalu bagaimana dengan Bian? Tanya Xia. Aku mengirimnya keluar kota mengurus bisnis yang aku alibikan. Maksudmu bisnis itu hanya pengalihan saja? Tanya Xia. Bersambung.